Astaga. Gimana ya Om Nyoba, ya? namanya nyoba ya kan. Iya benar Cuma ya benar. iya. Trial and error ya. Gimana Lagi ya? scream ya Om ya kamu Itu ya. kalau istilahku kakinya dipegangin Dipegangin. sama Yves. Karena lama banget men, itu Lama. tanpa Ice Queen aja udah pelan. Apalagi kalau kena Ice Queen, itu otomatis kita kena damage 2-3 kali lah. Bahkan 3-4 dah. Makanya. Kalau kita jalan ya, kalau kita diem ya kena terus. Makasih informasinya Om Awal loh. Terima kasih, terima kasih. Jadi kita kalau misalkan di Void Crystal ya, diem ya. Iya, kalau kita Diem diem kita kena aja. terus. Oke, inilah dia game yang kedua nih, masih dipandu dengan KLB Buda Monster dan juga Om Wawa. Untuk kali ini Kings harus menyusul ketertinggalannya karena EVOS Icon sudah mengamankan game yang pertama. Yap, tapi EVOS dengan hero yang begitu uniknya, LJ pakai Jawhead yang paling kita tunggu-tunggu adalah permainan agresif dari Jawhead milik LJ. Tapi dari Kings kita tahu mereka bergeraknya nggak pernah sendirian, apalagi ada Bubu sebagai cover yang siap untuk menjaga pemainnya, memberikan sustainability dari lane. Tentu mereka akan saling balas-membalas. Dan EVOS ini Yin kan baru beberapa kali di pick kan. Mungkin ini kali ketiga. Sebenarnya objektif apa kayak gimana sih Yin yang paling efektif? Cari level 4, incer supportnya mereka. Masuk ke Lieh mode, incer yang lain lagi begitu keluar. Itu tuh. Yes, digituin aja. Tapi ini power hero yang berbeda loh. Pendragon sekarang bukan edit. Ini bukan sembarang edit, mungkin dia bisa di pressure. Tapi dia memberikan pressure balasan. Yap, Esmeralda hilang tapi dari atas. Ravici akan menjadi korban satu yang terakhir gagal untuk mendapatkan Ravici. Malah Kings posisinya terbuka, terekspos. EVOS, mereka tetap kehilangan Ravici dengan adanya Dua Selo. kali. Mountain Mountain Shocker. Shocker. Dua kali ini loh. nih ya. Kita bahas tadi jangan bukan apa ya. Gak boleh harus langsung pakai yang namanya recall. Iya, Kalau lagi apalagi sekarat gitu. berhadapan dengan Yushin dan itu adalah rumput yang paling sering untuk di geng loh. Itu pas banget deh Selo ngedapetin level 4. Klik langsung. Ulti. Oke, Hup. pakai kok. Dadah. Dadah. Oh itu tuh lewat. Miss. Miss. Purify karena ada efek stun juga di depan sana, tapi 1v1 situation dan high and dry. Betul, Ini 7% damage tambahan dan sepertinya Newt akan hilang di arah top lane karena Ravici juga langsung follow up dengan cepat 1v1 situation yang jadi 2v1 situation. Ya itulah dia yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan dari Yin. Setiap habis keluar dari arena, ada yang nemenin at least. Betul. Setidaknya ada informasi ini ada berapa orang yang nungguin. Apa ada atau enggak, apa kita bisa melakukan follow up. Dang, udah fight berduaan dan sekarang EVOS mereka rotasi terus dalam bahaya. Super low HP tapi Bubu gak akan bisa untuk ngedeal damage lebih lagi. Wan coba untuk kabur dari pengejaran Kings yang mulai rotasi ke arah top lane juga nih. Mau ngenakin Newt-nya. Wan satu tetes terakhir gagal dan berhasil untuk selamat. Kings mencoba untuk ngedapetin poin kill lainnya dari Ravici, berusaha untuk nge-pressure area atasnya. Sementara LG merespon dengan sangat cepat, maju ke area depan, bakal eject ke area mana. Bubu menjadi sasaran utama, dan Cloudku dengan bebasnya, dengan real manipulation, Bubu mencoba untuk kabur. Tapi satu tetes darah terakhir didapatkan dan poin kristal milik Cloudku. Wah, ini sih benar-benar momen yang bagus banget diciptakan lagi dan lagi oleh LJ. Yang satu ejektornya dia mengincar ke arah Bubu dan bahkan ketika Bubunya yang tadi niatnya ingin memporak-porandakan di bagian top lane, malah diporak-porandakan balik dan Newt mau gak mau harus menggunakan Black Shoes-nya. Bahkan kali ini masih ada beberapa detik lagi bahkan untuk dari Battle Spelling tapi tidak digunakan dan LJ harus trade kill tapi masih merupakan sebuah keuntungan. Yes, apalagi bottom lane-nya nih Shogun yang di pressure habis-habisan bakal keculik. Oleh Wan. Tangkap naganya yuk, masukin yuk. Weng, nggak gitu sih. Atau sulap Om. Yang ditangkap Yuzong sebelum naga, pas keluar arena Yuzong jadi naga. Wah. Iya, dengan kondisi ininya terbujur kaku gitu ya. Iya. Karena pasifnya keambil. Betul. Karena ngeselin banget sih kalau tangkap Yuzong terus. Wah, dia di dalam, dia gen fake. Ditangkap dan juga satu hit lagi. tetes terakhir. Iya. Habekan. Dari Gentel mencoba dikeluarkan tapi dia tak bisa bertahan lagi. Duel yang dimenangkan oleh Wayne My Turn didapatkan terus menerus dan ini yang emang dibutuhin oleh Yin. Dia harus lebih superior dari segi level, item, dan kalau dia ngajak siapapun buat duel, dia bakal menang. Ini keunggulan dari Yin ya, apalagi sekarang kan di early-nya ini udah disetir sama EVOS. Mereka setidaknya menang level, mereka menang item juga, ini udah sangat-sangat bagus. Tapi Kings juga punya Selo nih. Selo udah ngedapetin level 7, sedangkan Mon baru level 6 padahal dia udah ngedapetin 2 poin kill. Jadi farming pattern dari Selo itu nggak keganggu, dia bebas banget dan mungkin dari segi network juga Selo superior. tapi masalah utamanya adalah ketika Yin-nya makin lama makin punya item ya Bude ya. Ini mau nggak mau Selo tuh harus lebih pintar untuk ngedodge serangan dari, ya kita tahu 19-nya juga, tapi kali ini LJ mungkin akan terkena efek slow. Holy Baptism-nya dihindari begitu saja dengan indahnya flicker digunakan, tapi kali ini Cello juga ingin mau melakukan invasi ke arah jungle, tapi
Ini nggak bakal terlalu terburu-buru sih, belum kelima juga. Shogun masih 1v1 situation dan kayaknya Pendragon benar-benar menunjukkan ini loh, hero power lawan hero power loh. Ini loh. Kalkulasi segala macamnya bahkan lebih diunggulkan untuk Pendragon. Terus sebentar memang masih saling berdasar, tapi itu ada yang ditangkap sama Yin. Oh, siapa di sana? Oh. Dan ternyata Selo terkena blow di retribution dan hilang begitu saja ketika berada di dalam arena jungle. Yes, menang level bukan berarti dia bisa bertahan dari One. Oh my god, itu my turn-nya selalu harus lebih mulai hati-hati dari Revolution dikeluarkan. Rafizi berusaha untuk memberikan semua damage yang bubu dalam masalah. Coba untuk Flicker mengejar ke arah mana, rupanya King sudah mulai kabur. Melihat peperangan yang gak bisa mereka menangkan di area jungle milik tim EVOS. Pergerakan terlalu agresif, dipanis oleh tim EVOS. Wah ini sih entah kenapa ya, lagi 1v1 situationnya bakal bener-bener langsung dikocar-kacirin sih gara-gara satu momentum aja nih, entah LJ-nya, entah bubunya juga harus lebih berhati-hati karena mereka tuh akan lebih beresiko untuk di pick off dalam team fight. Apalagi dengan efek slow dari Newt, efek slow dari Cloud juga. Cuma untuk kali ini ada lagi yang tertangkap seperti di dalam sana bubu. Last Holy Baptism juga hanya menunda dari segi timingnya. Lihat payungnya pun sudah mulai dihadang dan bahkan ada satu real world manipulation. K-Dot pun mulai ditangkap di depan sana tapi LJ juga ditargetin dan hilang dengan cepatnya. Newt mendapatkan satu poin kita dan Cloud Kun juga gak bisa bertahan lebih lama lagi. Shogun dengan targeting yang optimal yang mendapatkan poin kill lagi kali ini. Yep, Kings mencoba untuk melakukan counter dengan ngeluarin semua resource di tengah dari My Turn, tapi gagal sementara di area atas Rafizi Nggak melakukan nyampe. damage dari Newt. Flicker masih cooldown, dia nggak bisa kabur lagi dari pengejaran Newt. Itu ledakan maut dari Magic Shockwave dari Newt, udah nggak bisa dihindari. Sementara di area bawah ada Polystar dikeluarkan. Pendragon melihat 3 member dari Kings, dia nggak takut, dia mau maju terus berusaha untuk dapetin Turtle, tapi Turtle berada di tangan Kings. LG mulai membantu ke area samping belakang, Pendragon dalam masalah. EVOS dan mereka balik aja. Kings pun mendapatkan satu turtle, bahkan turtle yang kedua juga di tangan mereka. Lihat kayak tadi Om, ejector purify pas banget jadi kayak Pendragonnya nggak bakal keangkat. Tuh timing purify untuk menghindari 2 bahkan 3 dari sisi power yang begitu luar biasa dari Kings, begitu juga dari LJ sendiri. Tapi untuk kali ini dengan damage dealt yang menurut aku ya udah mulai cukup perlahan-lahan dari Kingsnya, EVOS Icon mereka harusnya sadar bahwa mereka tuh harus mempick off satu demi satu, bukan melakukan fight secara 5 lawan 5. Ya, apalagi mereka harus memaksimalkan yang potensi untuk sendiri. Jadi kalau bisa dapetin Celo, ini bakal jadi poin plus selesaikan. Oh, di bawah ada yang terjadi. Newtnya tertangkap, masih ada Black Shoes, tapi kali ini masih tahan terlebih dahulu. Lihat slow efeknya, Wan pun terjebak di depan sana. Wan mau kemana tapi lebih memilih untuk mundur. Di sisi lain real world manipulation sudah mulai dibuka. Langsung ada Dragon Transformation ke arah belakang, double petrify dan bahkan mengincar ke arah Rafizi, tapi ternyata LJ main trampolin untuk menyelamatkan nyawa dari Rafizi-nya. Wow. Dan dari Kings Esports sekarang mereka udah mulai nih, itemnya udah mulai kekumpul, mereka masih bisa nahan-nahan juga. Dan mulai bergerak untuk ke area atas, ngedapetin satu turret, artinya sekarang mereka udah kehilangan 2. Satu Falling Star Moon mengenai member dari Kings Esports, mengusir mundur. Dan satu turret di area atas berhasil di defense, tapi Void Crystal di pop up gitu low. Dan dari EVOS mereka kehilangan Pendragon, sementara One Seri sih di dalam itu. seri ya? Belum ada Harusnya kabar tapi seri. Shogun out of nowhere ternyata sepertinya pasif menyelamatkan hari dari seorang naga dan malah One-nya yang tumbang di arenanya sendiri. Tiba-tiba ada Dragon Tail push, keluar gitu Pas saja. di luar kayaknya ya. Ini yang ditakutin kalau kita tangkap naga sih. Karena pasifnya selalu aktif. Iya. Satu-satunya yang susah buat ditangkap Wan, cuman Yuzong. Yang lainnya boleh lah bebas. Bubu mungkin juga adalah yang kedua yang gak boleh ditangkap ya, karena Holy Baptism-nya bakal membuat agak sedikit ngedelay. Cuman ya gitu tadi, kalau salah tangkap akan kepunish juga di dalam dunianya ini sendiri. Dia hilang. Dan wah, Kings mereka tiba-tiba ngedapetin momentum pula, mendapatkan Lord yang pertama kah? Karena EVOS mereka berusaha untuk melakukan kontes. Wan maju ke area depan, mau Maison ke area siapa? Karena Shogun udah mulai mengamuk dengan Dragon Tangle-nya. Dragon Bomb di pop up dan ditangkap sang naga dundeng-dundeng di dalam arena. Wan dalam masalah, dia akan kalah di Maison-nya sendiri. Sementara dari Kings Esports mereka ngedapetin Lord, ngedapetin nggak ngedapetin Wan sih, Wan yang Lebih ke arah keuntungannya sih. Iya Iya, sih apalagi dengan Lord yang didapatkan, Selonya juga baru 1 kali tumbang. Tapi
Untuk teman-teman juga yang mungkin lagi excited nonton, jangan lupa untuk nonton di MPL juga mulai besok nih, karena udah memasuki minggu yang ketiga. Ini momen jadi kebalik area tangan. King LJ dalam bahaya di area depan seorang diri. Nggak bisa untuk kabur dengan flicker yang dia miliki. EVOS tidak siap untuk melakukan defense di tier yang pertama. Mungkin mereka bakal kehilangan semua outernya sih. Tier 1, tier 2 bisa jadi karena ini Lordnya masih ada di area atas. Di area tengah pun dipaksa di-push oleh tim Kings Esports. Wah, ini lihat di arah top lane-nya juga lagi mulai dikawal begitu saja. Hati-hati di sisi lain. Masih By one, mau by one. Shogun ternyata. 1v1 di shutdown begitu saja. One-nya mendapatkan poin kill yang cukup optimal. Tapi kali ini langsung ada Falling Star Moon juga dari area samping. Holy Baptism-nya tidak mengenai ke arah siapapun. 4 melawan 1 Pendragon menahan semua di link damage sendirian. Terkena efek slow juga. Selo memilih untuk mundur tapi Ravici masih bisa bertahan. Wah, pembalasan dendam Wan ngenangkep Shogun di area bottom lane itu membuat Kings akan lemah dalam pertarungan tim fight-nya. Karena kita lihat nggak ada yang bisa ke area belakangnya. Susah banget untuk Kings menuju ke area titik belakang. Khususnya Cloud9 yang bebas dengan real world manipulation-nya. Sekarang Pendragon dikejar-kejar di udak-udak. Xiaomi dikeluarkan dari dan satu hilang. EVOS mulai ketar-ketir. Kabur ke arah samping tapi Ravici flicker ke area depan. Berusaha untuk mendapatkan K-Dot dan Newt terlalu low. Shogun mencoba untuk mengejar K tapi Dragon Tail berhasil ngedapetin Ravici. Selonya pun juga semuanya masih bertahan dari Kings Esports di area mid lane. Ini bakal jadi buruk banget karena mereka mungkin bakal diinvasi 7 detik tanpa adanya LJ. 2 melawan 5 Black Dragon Transformation langsung di pop up begitu saja. Dikasih jempol dulu kan, tapi kali ini untuk dari segi base turretnya sudah hilang secepat mungkin. Tangkap satu, Newt. Hampir saja miss atau mungkin sengaja nggak ngambil ya. Karena kalau dia ngambil nggak dapat kill, dia yang ditungguin 3 orang, mungkin 2 orang. Apalagi Teman-temannya Rafaela di ya. atas. Dan kali ini sudah ada 1 Malefic Run. Ini udah damage full buat One sendiri. Tapi se-full-fullnya item juga, ini udah mulai susah dia buat dapetin target. Yuzong? Naga. Holy Baptism ada buat Rafaela. Selo udah ngedapetin level 15 lagi. Ya, Isonshin-nya pasti bisa ngeduel langsung juga. Udah, hajar aja deh. Apalagi kalau punya Hunter Sword ya. 2 lifesteal, itu kenceng banget sih. Sama satu lagi, dari One kan dia bukan killing spree atau dia bukan dari Festival of Blood. Jadi game life-nya harus ngandalin item juga. 7% tambahan ketika 1v1 situation ya. Bener. Tapi begitu dia keluar, dia kalau misal kita killing, kita keluar, kita masih bisa punya efek kan. Kita ada movement speed extra, ya dapatin 12% HP juga. Apalagi kalau pegang purple buff ya. Ya walaupun udah di nerf juga dari last hit ke arah hero, tapi kali ini beberapa ribu dari darah yang tersisa. Lordnya udah mulai dikontes, sementara One-nya menghindar karena depan sana. Lordnya didapatkan oleh Newt dengan retribution-nya yang ternyata miss dari kedua belah pihak. Tapi ternyata One-nya melakukan duel di arah depan sana, mencoba 1v1 melawan seorang siapa dari K-Dot di depan sana, mencoba K-Dot, tapi ternyata K-Dot yang mengoutplay dengan payungnya. Kali ini malah hilang 2 dari teman-teman EVOS Icon. Dan Kings Esports langsung menuju ke arah depan sana, ke arah high ground sana. LJ, apakah bakal mendapatkan pick off dari seseorang? Kings kali ini masih berlima, Budi Monster. Ya, dan mereka akan mendapatkan tambahan Lord. Lord yang kedua akan masuk ke area tim EVOS bersama melakukan defense. Karena dari EVOS sendiri mereka punya kesempatan untuk melakukan defense. Hanya 1 lane saja yang difokuskan. Maju ke area belakang, tapi Cloud9 udah hilang terlebih dahulu. Akan sangat sulit karena satu persatu dari EVOS Icon hilang di tangan Kings. Ravici tertinggal seorang diri, flicker digunakan dan base terekspos dengan bebas. King Esports menyamakan kedudukan di game kedua. Wow. Ini maksud aku, udah jangan kendor, Yes, masih digas terus ya. gas terus aja. Digas terus, dan memang kelihatan tadi EVOS Icon di awal mereka bisa pegang tadi. Masih bisa dapetin poin-poin goal juga. Tapi semakin lama gamenya, ini lumayan sakit buat Yuzongnya. Dan jangan lupa ya, membawa jungler fighter itu adalah pedang bermata dua. Early domination bukan berarti kita bisa melakukan eksekusi. Karena apa? Karena kita tahu dari fighter itu dia udah bukan hero high ground yang pertama. Yang kedua dia kan lebih ke 15 menit awal untuk powernya. Jadi ketika nanti makin late game, makin lebih scale up. Apalagi melawan marksman, assassin kayak Yushin, ini berat banget untuk di menit-menit